Ya, beser atau sering kencing, apakah tanda penyakit serius? Itu tadi nih, makanya biasanya perempuan itu selalu bisa ya kebanyakan mengalami beser. Saya mau cari temen gitu ya, biasanya ibu-ibu gitu kan ya. Itu biasanya katanya, tapi mendingan kita langsung tanyakan faktanya ke bersama expertnya. dengan, ya betul sekali, Profesor Dr. Harina Raharjo, spesialis urologi urologi PhD. Selamat Wah. pagi, Prof. Sehat selalu ya, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Prof, Oke. ini banyak sekali fakta mitos yang beredar mengenai beser nih, Prof. Iya. Katanya, Prof, beser itu lebih banyak dialami pada wanita dibandingkan pria. Ini fakta atau mitos, Prof? Nah, ini mitos. Mitos. Oh, Yes. jadi tim pria bisa juga ya? Tim pria juga bisa. Oke. Jadi berbagai penelitian di dalam dan di luar negeri sudah membuktikan kalau angka kejadian beser antara pria dan wanita itu sama. Tapi memang meningkat seiring dengan makin lanjut usia. Oke, jadi pria dan wanita sama ya? Sama. Oke. Pria dan wanita sama. Fakta mitos. Oke, dokter, ada fakta mitos selanjutnya. Oke, beser atau batuk ataupun tertawa hingga kondisi tertentu membuat orang muda beser karena adanya otot area reproduksi yang melemah. Fakta atau mitos? Nah, ini fakta, tapi ini agak berbeda ya untuk batuk, ketawa, bersin, atau sedang berolahraga, kemudian kita keluar kencingnya, itu adalah jenis, ya kita bilangnya itu mengompol ya, mengompol karena sampai keluar kencingnya. Nah, itu adalah jenis yang namanya stress incontinence atau ngompol yang tipe tekanan. Jadi ada tekanan di perut ya, berlebih, batuk, ketawa, bersin, kemudian keluarlah itu. Gitu. Jadi istilah beser atau ngompol itu gimana, Prof? Sama atau gimana ya itu? Nah, ini agak berbeda sedikit nih. Nah, untuk beser itu biasanya kita kenal bolak-balik kencing dan susah menahan kencing. Jadi harus lari terbirit-birit gitu ke kamar mandi. Tapi ada yang besernya bisa menahan sehingga tidak mengompol, tapi ada yang nggak bisa ketahan sehingga sampai mengompol gitu. Jadi dikenal dengan beser yang tipe kering yang bisa nahan mengompolnya, atau beser yang tipe basah yang sama sekali udah nggak bisa nahan. Jadi udah buru-buru sebelum sampai toilet udah cor duluan gitu, udah keluar. Oke. Nah, selanjutnya nih, Prof. Beser bisa menjadi salah satu gejala dari gangguan fungsi ginjal. Ini fakta atau mitos, Prof? Ini fakta. Wah, fakta. Ya. Kenapa nih, Prof? Karena ada di badan kita tuh ada hormon sebenarnya yang mengatur agar kencing kita itu keluarnya tidak terlalu banyak. Nah, pada penyakit-penyakit ginjal tertentu, ginjal kita tidak respons terhadap hormon itu. Jadilah kencing kita jadi banyak. Jadi harus sering banget ke kamar mandi. Iya, sering bolak-balik. Sering bolak-balik. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa diatasi nggak, Dok, dengan senam Kegel, exercise, ada terapi khusus lainnya? Nah, yang pertama, jangan dijawab, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi Hidup Sehat, pemirsa, dan masih membahas mengenai penyakit yang banyak sekali atau gejala ya yang banyak sekali dialami oleh pria ataupun wanita juga. Sekarang gitu sudah ada pria ya, beser ya. Oke. Oke, dokter, tadi ada fakta mitos yang belum terjawab ya. Beser bisa diatasi gitu dengan senam Kegel. Nah, sampai ini karena beser tadi sama pria dan wanita. Itu fakta atau mitos? Fakta. Beser. Ya, jadi Kenapa? dengan melatih senam Kegel itu kan kita melatih otot-otot dasar panggul kita ya. Nah, itu bisa membantu seseorang untuk lebih bisa menahan kencingnya. Dan kalau ada kantong kencingnya itu rada-rada overaktif, kita mengontraksikan dinding dasar panggul kita itu, nanti overaktifnya bisa agak reda. Jadi membantu ya? Membantu, sangat membantu. Nah, Prof, tadi kan wanita, senam Kegel, udah biasa tuh. Kalau pria gimana? Harus olahraga gimana? Kegel atau gimana? Sama. Jadi Kegel itu bisa untuk laki-laki dan perempuan. Memang faktor resikonya masing-masing berbeda ya untuk beser ya. Misalnya kalau laki-laki kan ada pembesaran prostat. Kalau perempuan kan tidak ada. Jadi pesan saya sih untuk beser ini tetap harus didiagnosis dulu sebabnya ini apa gitu. Karena tidak semua penyebabnya sama. Sebenarnya mungkin masyarakat pengen tahu juga nih, Prof, penyebabnya tuh sebenarnya apa sih? Kok misalnya pipis mulu gitu ya beser atau kebelet terus gitu ya. Kalau pada pria tadi udah sempat tersebut ya tentang pembesaran prostat. Kalau wanita
wanita gimana nih Prof? Nah, penyebabnya yang pertama tentu tadi udah saya sebutkan mengenai overaktivitas dari kandung kemih. Jadi ototnya tuh maunya kontraksi mulu. Jadi Oke. orangnya bolak-balik kamar Bolak-balik. mandi. Tapi kita juga harus singkirkan juga seperti infeksi saluran kemih, batuk di kandung kemih, kemudian mungkin ada tumor di kandung kemih juga, diabetes juga bikin beser ya. Kemudian ada obat-obatan misalnya tadi penyakit jantung, obat-obat yang diminum membuat kencing lebih banyak sehingga Oke. beser. Jadi ini perlu dievaluasi apa sih sebenarnya penyebabnya. Kalau misalnya nanti memang penyebabnya benar-benar overaktivitas, yaitu kita bisa mulai dengan terapi perilaku dan Kegel itu salah satunya yang pertama. Tapi menarik banget, ini apakah tanda-tanda merupakan salah satu tanda penyakit serius, Prof? Betul. Jadi yang tadi salah satu saya sebutkan misalnya diabetes ya, sakit gula itu biasanya sehari-hari mulai beser, kemudian malam juga sering terbangun untuk kencing. Penyakit jantung seperti itu juga, mulai ada bengkak-bengkak sehingga kencing jadi lebih banyak. Jadi segeralah kalau merasa beser itu batasannya sehari itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi lebih dari 8 kali. Lebih dari 8 kali Lebih dari dalam 8 sehari kali. kita saat Kemudian sulit bangun. sekali untuk menahan kencing. Biasanya kan orang bisa dengan tenang ya jalan ke toilet. Kalau ini selalu terburu-buru kemana-mana, selalu ngeliat toilet di mana. Kemudian malam hari biasanya orang tidur tenang, ini kebangun lagi untuk kencing. Nah itu saatnya untuk mencari pertolongan. Ya. Tapi kebangun saat malam itu berapa kali nih Prof batasan normalnya gitu ya? Karena kan kadang-kadang ada yang ya sehari Kebiasaan. bangun gitu ya, Ya. suatu saat bangun gitu untuk Ya, pipis. sudah lebih dari satu itu sebenarnya sudah mengganggu Lebih ya. dari Mungkin kalau satu. masih satu masih oke. Seharusnya kita tidur tuh memang harusnya tidur terus ya sepanjang malam agar tidak terganggu gitu kualitas tidurnya. Tapi begitu sudah bangun lebih dari satu kali kita sudah mulai wah ini mungkin ada gangguan di Ada malam gangguan hari. ya. Yang perlu mungkin masyarakat juga ingin lebih jelas. Berapa kali Prof tadi dalam sehari kalau bisa menandakan oh ini beser mengalami gangguan tadi ya? Ya. Penyakit. Jadi dari kita bangun tidur pagi hari sampai kita tidur malam hari, kalau misalnya sudah lebih dari 8 kali berkemih Oke. itu sudah mulai waspada, mungkin beser. Tanda waspada ya. Ada waspada dan kemudian pada saat tidurnya kalau misalnya lebih dari satu kali bangun untuk buang air kecil itu berarti juga harus sudah ada waspada. Nah, Iya. gimana kalau dengan ibu hamil nih ya Prof ya? Dulu waktu saya lagi hamil, apalagi Iya. trimester ketiga, wah itu luar biasa ya. Selalu dikit-dikit pipis, lagi ketawa dikit pipis gitu ya. Itu gimana tuh Prof? Itu Normal apa enggak ya? atau enggak gitu? Mungkin masyarakat banyak yang ingin tahu. Ya. Ya, untuk di semester 3 saat itu kan rahim kita sudah membesar ya dengan isi bayi itu menekan Penekanan ya. kandung kemih Benar. kita yang memang berada di depannya Dekat. gitu. Jadi dekat sekali. Jadi sangat wajar misalnya karena ketekan itu kemudian jadi beser bolak-balik kamar mandi. Nah, tapi biasanya sih setelah melahirkan itu akan kembali lagi normal. Tapi kadang-kadang yang suka bersisa gejalanya adalah tadi yang batuk terus Betul, keluar, Prof. kemudian Apalagi ketawa, kalau- loh kok keluar ya gitu. Betul, tanpa apalagi bisa kalau misalnya ditahan. lahiran normal, terus bayinya besar ya Betul, Prof ya? betul, Ya. betul. Jadi kalau bayinya di atas 3 kilo, lahir normal, makanya sekarang kita banyak menyarankan bahkan sebelum hamil pun, sesudah menikah kalau berencana ingin mempunyai anak, latihan Kegel dari awal agar dinding dasar panggulnya itu kuat. Jadi berarti Oh. latihan Kegel itu bukan hanya untuk ibu hamil aja, tapi justru dari sebelum hamil kita harus mempersiapkan otot panggul kita Betul, gitu ya Prof betul. ya. Kegel Oke. jadi kayak kita menahan pipis, terus kayak gitu di relaksasi lagi, Ya. terus kontraksi relaksasi lagi Betul, gitu ya betul. Prof Gitu ya. ya. Oke, minum air putih, Prof. Apakah berpengaruh terhadap seringnya beser? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Jadi ada beberapa orang yang takut, misalnya kan takut saya kena Benar. batu, takut Benar. saya kena infeksi saluran kemih. Betul. Saya minum sebanyak-banyaknya aja. Taunya setelah dievaluasi sehari minumnya 4 liter. Mm-mm. Nah, pantesan aja dia bolak-balik ke kamar mandi. Terus ada yang bukan minumnya air putih. Saya suka teh, kopi. Sehari minum yang besar gitu ya, terus berapa kali. Nah, itu juga membuat makin beser. Jadi saat seorang beser itu kita harus evaluasi. Ya. Sebenarnya jumlah minumnya cukup atau tidak, jenisnya apa. Karena itu bisa jadi salah satu penyebab. Oke, benar sekali. Nah, kalau cara untuk menanggulangi, apakah bisa disembuhkan atau mungkin saya harus sembuhkan dulu penyakit penyertanya atau penyebabnya atau gejalanya bisa langsung diterapi? Nah, betul sekali Dokter Ekles. Jadi pesan pertama adalah kita evaluasi dulu penyebabnya apa. Mestinya tadi ada infeksi atau ada diabetes, yang lain kita singkirkan, kita obati. Kalau ini benar adalah murni overaktivitas dari kandung kemih, yang pertama tuh adalah yang penting terapi perilaku tadi, ngatur minum.
Minum paling baik air putih, coba dihindari yang mengandung kafein ya, kopi, teh, soda, alkohol gitu. Kemudian ya tadi kita jangan terlalu menahan kencing terlalu lama, diusahakan berkemih dengan teratur begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ada overaktif terus kita nahan nanti begitu giliran benar-benar maunya harusnya jadi terburu-buru dan akhirnya ngompol gitu. Dan ditambah tadi senam Kegel yang pertama. Ya. Gitu Baik. ya, baik. Terima kasih banyak nih Prof. Nah, tapi kita juga butuh tips terakhir nih Prof dari Prof gitu ya. Supaya nih untuk kita-kita ya kan yang beser ataupun yang supaya kita nggak terjadi Tidak gitu beser. ya, beser gitu ya. Malah jangan-jangan yang nonton malah jadi takut minum air gitu ya. benar. Jangan jadi takut minum air. Gimana nih Prof Betul. terakhir Prof? Jadi memang beser itu sesuatu yang harus dievaluasi penyebabnya ya. Jadi penyebabnya bisa bermacam-macam tadi. Ada penyakit yang memang di saluran kemihnya seperti tadi overaktivitas kandung kemih atau prostat. Tapi juga ada penyakit-penyakit di luar seperti diabetes, jantung, ginjal dan lainnya. Jadi dievaluasi dulu kemudian diterapi penyebabnya. Nah, kalau memang betul dia overaktivitas, pertama kali yang kita bisa lakukan adalah tadi paling simpel adalah menjaga minuman dan makanan. Minuman jangan sampai kurang, betul tadi dokter bilang minuman tuh jangan sampai kurang dari 2 liter sehari, tapi lebih baik minum sedikit-sedikit tapi sering. Jadi small frequent gitu ya, sedikit-sedikit tapi sering. Jenisnya air putih, kemudian ya itu tadi bisa ditambahkan senam Kegel, kalau belum sembuh juga bisa ada obat dan lainnya. Tapi biasanya dengan terapi perilaku aja sudah bisa tertanggulangi. Terapi perilaku ya. Yes, betul. Oke, sekali. Oke. baik Prof. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak, Prof. Terima kasih Wah, juga. jelas sekali Jelas ya. sekali, gitu ya. Jadi jangan bermanfaat takut sekali. kalau misalnya terjadi beser gitu ya, ternyata juga bisa diatasi kok Bisa ya diatasi. dengan terapi perilaku aja. Terapi perilaku dan ada senam Kegel. Yes, baik pria senam ataupun Kegel. wanita. Betul. Ya, oke. Oke. Deh. Terima kasih banyak Prof sekali lagi atas informasinya dan juga Iya. selalu update informasi kesehatan Anda hanya di Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Oke, saya Dr. Eklas. Dan saya Dr. Renita Arlin, Indonesia, hidup hidup sehat. sehat. Bye-bye.